menggunakan handphone, aku baru menggunakan handphone atau bagaimana, dan ini yang mereka kaitkan, ini baru dari suku Baduy bagian luar, belum bagian dalam yang keluar dari budaya mereka sendiri atau melihat budaya luar sendiri. Dan bagaimana mereka bisa mempertahankan itu sendiri kalau mereka terlalu monoton terhadap itu. Artinya di sisi mereka perlu di-highlight juri, di sisi kami tidak ada perubahan budaya, hanya penggabungan budaya yang dijadikan menjadi satu, sehingga ini tercipta sebagai keberagaman yang akan melihatkan kepada juri bahwasanya ini adalah penciptaan budaya yang sebenarnya lebih baik dilakukan daripada budaya yang monoton pada akhirnya. Sehingga bagaimana ini lebih akan mati di sisi mereka, karena mereka menggunakan budaya monoton, artinya mereka tidak ada mau penggabungan satu sama lain. Mereka tidak mau budaya yang satu dan budaya yang lainnya itu berkomunikasi tentang budaya-budaya mereka. Mereka akan menutup akses di saat mereka membahas budaya mereka, karena mereka berpikir akan ada keterjadian mereka mengambil budaya mereka atau sebaliknya. Padahal itu nggak akan pernah terjadi kalau ini akan dikaitkan secara baik pada akhirnya. Sehingga dengan itu bangga. Baik, selanjutnya pembicara pertama dari pihak Baik, ini mereka mengatakan bahwasanya akulturasi akan mempertahankan suatu budaya. Tapi teman juri, lihat, akulturasi biasanya mempertahankan budaya-budaya yang dominan. Tapi budaya yang tidak memiliki nilai biasanya tertinggal teman juri. Dan mereka memberikan contoh seperti Baduy. Tapi teman juri sadari bahwasanya suku Baduy dibagi menjadi dua, dan juga suku Baduy dalam harus mempertahankan nilainya. Apabila mereka tidak mempertahankan nilainya, mereka akan luntur pada akhirnya. Dan apabila itu sebenarnya bukan sebenarnya kita tidak ingin memperlihatkan suku Baduy dalam itu, tapi suku Baduy dalam itu tentu memiliki aturan-aturan tertentu dan tidak bisa serta-merta mereka mengkombinasikan suatu budaya tersebut. Nah, biasanya budaya yang terlalu sering dibuat beragam dan melebur yang membuat nilai budayanya tergeser dan terjadi asimilasi. Jadi mengapa akulturasi budaya bisa menjadi pelebur dari nilai budaya itu sendiri? Karena ketika suatu budaya yang digabungkan, bisa saja nilai dan budayanya masing-masing tidak mendalam, atau salah satu dari budaya itu melebur dan tidak sedalam itu lagi nilainya. Sedangkan mempertahankan budaya secara murni itu akan lebih baik untuk budaya itu sendiri, karena nilai dari masing-masing budaya itu akan terjaga semua secara ideologi maupun budaya dengan bentuk secara benar. Dan juga sebenarnya bukan hanya yang akulturasi saja yang menjadi jalan dari mempertahankan budaya. Kalau biasanya hasil dari akulturasi budaya hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi, seperti tim dari proposisi mengatakan bahwasanya itu bisa menguntungkan untuk investasi. Tapi biasanya budaya yang terlalu sering untuk menjadikan komunikasi tidak benar-benar memperlihatkan nilainya ataupun tidak mempertahankan nilainya, dan juga biasanya hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi semata. Komunikasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dari masing-masing budaya tersebut. Dampaknya hanya budaya yang dominan saja yang akan bertahan, sedangkan budaya-budaya yang tidak dominan ataupun tidak ada nilainya di mata ekonomi ataupun tidak ada nilainya secara menguntungkan negara itu akan tergeser pada ujungnya, dan itu akan menjadi salah satu urgensi untuk negara kita, yang dimana tidak ada keadilan untuk budaya yang terpencil ataupun budaya-budaya yang tidak dominan. Misalnya budaya Jawa, atau misalnya budaya Jawa, yang dimana budaya Jawa sangatlah dominan di situ. Mereka selalu dibangga-banggakan oleh negara kita, tapi budaya-budaya yang kecil ataupun tidak memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada budaya dominan itu akan tergeser, dan itu sama saja kita memberikan suatu kesenjangan terhadap budaya itu sendiri, dan itu membuat nilai-nilai dari budaya tidak
juga jadi mereka mengatakan bahwasanya budaya ini tidak akan mati, tapi diujui budaya yang diakulturasi biasanya dipertahankan hanya karena komersialisasinya menarik ataupun investasi dari orang-orang dari negara-negara luar itu tertarik kepada budaya itu, tapi bukan nilainya diwujudi. Dan biasanya nilai dari budaya itu tidak benar-benar diperdalam oleh komersialisasi dari investor mereka. Dan sebenarnya yang biasanya investor kejar adalah nilai ekonomi, bukan dari nilai budaya itu sendiri. Baik, cukup sekian saya terima kasih. Saya Baik, selanjutnya penyampaian argumen dari pembicara kedua pihak pro. Melangkah ke argumentasi saya, aku mau memberikan klarifikasi terlebih dahulu apa yang sebenarnya salah diartikan oleh sisi oposisi. Mereka bilang kalau suku Baduy yang ketat dengan budaya yang murni dan lain sebagainya. Tapi Juri, suku Baduy yang kita gambarkan di sini yang bagaimana pada akhirnya mereka tidak terkontaminasi, mereka tidak mau untuk bersosial dengan budaya lain, sehingga apa? Mereka ketinggalan, mereka tidak punya urgensi untuk berkembang misalnya dan lain sebagainya. Sehingga apa Juri? Mereka itu mau untuk budaya mereka hanya murni dan tidak mau untuk berkembang di era globalisasi saat ini. Oke. Mari masuk ke argumentasi mari masuk ke respon. Mereka bilang kalau akulturasi budaya itu akan menghilangkan nilai dari budaya tersebut dan tidak akan mendalam. Tapi jadi ini salah. Ini adalah pemikiran yang terlalu asumtif karena pada akhirnya mereka itu tidak pernah menggambarkan seperti apa nilai budaya tersebut. Sehingga apa jadi kita mau kalau pada akhirnya akulturasi budaya itu tidak akan pernah menghilangkan nilai dari budaya tersebut karena kita hanya menggabungkan sehingga budaya Bugis misalnya dengan budaya Toraja itu bisa digabungkan sehingga bentuk dari nilainya tidak akan hilang. Sehingga apa? Ini juga akan menarik pada akhirnya bentuk dari orang-orang yang mau belajar tentang budaya tersebut. Terus dua, kenapa mereka bilang kalau ekonomi itu kalau akulturasi budaya itu hanya mementingkan ekonomi semata. Ini adalah asumsi yang salah. Karena pada akhirnya kita adalah negara yang berkembang. Kita adalah negara yang berkembang sehingga kita mau untuk maju. Kenapa kita mau adanya investor Juli? Karena kita mau kalau pada akhirnya kita akan dilirik oleh investor sehingga pada akhirnya kita bisa mengikuti mobilitas ekonomi yang ada di luar negeri misalnya dan lain sebagainya. Sehingga aku mau masuk ke argumentasi utama aku. Dua argumentasi aku, satu, kenapa bentuk akulturasi budaya itu akan memberikan benefit sehingga bentuknya akan jauh lebih maju. A, budaya itu dinamis Juri. Perkembangan budaya tersebut akan memberikan seiring berjalannya waktu. Karena pada akhirnya masyarakat akan bosan kalau nggak ada akulturasi ini Juri. Mereka jadi nggak generasi penerus itu nggak bakal ngelirik budayanya. Mereka nggak kenapa? Prasyaratnya gini. Sekarang kita ada di era globalisasi, budaya yang turun-temurun itu budaya itu nggak semuanya turun-temurun. Kita juga harus belajar tentang budaya. Artinya kenapa? Kita mau akulturasi budaya agar ada penarikan dari generasi penerus untuk mereka mau untuk belajar budaya tersebut. Kenapa? Ini nggak sekedar monoton. Ini nggak sekedar monoton karena kita mau untuk akulturasi budaya. Artinya ada penggabungan sehingga apa? Artinya budaya di sini kita itu nggak stagnan di situ-situ aja, karena sehingga publik akan menilai oh ini adalah hal yang menarik, aku mau belajar hal itu. Oke, tapi mari analisis. Satu, kenapa ini penting? A, generasi penerus itu akan mau untuk belajar belajar tentang budaya. Kenapa? Karena budaya itu nggak semuanya diwariskan Juli. Kita mau untuk mereka bisa melestarikan budayanya sendiri di era yang sangat di era digitalisasi dan lain sebagainya. Dua, tapi budaya yang kita mau adalah mengikuti segmentasi budaya mobilitas ekonomi karena masyarakat akan menarik investor agar adanya bentuk penggabungan pada akhirnya. Sehingga kenapa pada akhirnya kita mau untuk penggabungan ini terjadi karena akulturasi budaya yang membentuk pada akhirnya sosial di budaya
pada akhirnya untuk menjalankan silaturahmi itu sendiri. Mari kita preemptif. Mari kita preemptif apa yang kasus di sisi lawan. Kalau mereka mau untuk budaya yang murni, artinya mereka artinya mereka tidak mau untuk menggabungkan suatu budaya dan budaya A dengan budaya B. Sehingga apa? Ini akan menghasilkan budaya yang monoton dan tidak adanya perkembangan budaya di era globalisasi saat ini. Terus kenapa faktor-faktor yang aku hadirin di sini kita mau satu bentuk pelestariannya dengan cara akulturasi budaya diri. Karena pada akhirnya bentuk yang budaya yang diakulturasi itu akan menghasilkan pelestarian sehingga pada akhirnya budaya nggak mati gitu aja. Dua, simbol budayanya juga nggak akan hilang di sisi kami. Karena pada akhirnya kita mau untuk pelestarian budaya tersebut dengan cara akulturasi, artinya simbol budaya nggak bakalan secara langsung hilang gitu aja Juri. Karena kita mau untuk bagaimana caranya. Silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Bagaimana bisa Anda mempertahankan nilai sakral jika tidak mengubah nilai sosial itu sendiri? Sekian dan terima kasih. Jadi budaya yang mereka bilang kalau nilai sakral dan lain sebagainya, tapi aku rasa nilai sakral yang dihasilkan itu udah secara turun-temurun. Kita udah diajarin sedari kecil, kita udah diajarin kepada orang tua kita kalau kita nggak boleh keluar malam. Karena pada akhirnya kalau kita keluar malam akan banyak hal-hal buruk yang menimpa kita saat kita keluar malam. Itu yang diajarkan. Kenapa pada akhirnya nilai sakralnya nggak akan hilang karena kita udah ada bentuk dari secara turun-temurun. Kita udah ada nenek moyang kita yang akan mengajarkan kita atau sekedar orang tua kita yang udah paham bagaimana bentuk dari budaya itu sendiri. Jadi kenapa kalau tim lawan itu kenapa pada akhirnya tim lawan itu gak bakalan bisa maju dan lain sebagainya? Karena mereka mau untuk menghasilkan suatu budaya dan tidak mau untuk memberikan kebijakan ini. Jadi pada akhirnya masyarakat yang terkena secara murni gitu aja, yang mereka tidak bakalan dilirik dan lain sebagainya. Sehingga aku rasa kalau mereka hanya memberikan dampak kalau misalkan ada dan lain sebagainya. Tapi aku rasa bentuk kesakralannya itu tidak bisa dilestarikan jadi karena pada akhirnya ini udah ada bentuknya di status quo dan udah ada di masyarakat itu sendiri. Jadi kenapa kita mau untuk akulturasi budaya? Simpel aja, kita mau untuk perkembangan ekonomi dan adanya bentuk sosial dan lain sebagainya. Dengan keluarga enggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selaku dari tim pembicara kedua dari tim oposisi akan mulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri khususnya yang terhormat sekaligus dengan moderator dan juga timekeeper yang selalu bersama kami hingga saat ini. Dewan ini percaya bahwa akulturasi budaya lebih menguntungkan dibanding mempertahankan budaya secara murni. Marilah kita garis bawahi secara murni. Apabila akulturasi terjadi dan bagaimana bisa? Tim proposisi mengatakan bahwa tetap terjaga nilai sakral, moral, maupun nilai sosial itu sendiri. Sedangkan yang terjadi adalah akulturasi. Dan bagaimana mereka bisa mempertahankan budaya secara murni. Sedangkan telah terjadi proses akulturasi, telah tercampur dari sekian banyaknya budaya. Kemendikbud mencatat datanya 700 bahasa, lebih daripada itu. Dan juga menunjukkan bahwa dengan budaya yang lebih dari 1000 dan 700.000 pulau. Dan bagaimana bisa mereka menyatakan bahwa setiap masyarakat dari Sabang sampai Merauke setuju bahwa akulturasi itu terjadi. Mereka sama sekali tidak menjelaskan urgensi mengapa demikian masyarakat itu perlu menerima akulturasi itu terjadi. Selamat datang di argumentasi saya, Dewan Juri terhormat. Di dasar lawan yang paling pertama ini saya tekankan adalah bagaimana bisa mereka memastikan bahwa setiap penutur budaya itu setuju. Tidak ada penjelasan sama sekali. Mereka hanya menekankan nilai sosial, nilai ekonomi, dan mereka tidak mempertahankan nilai sakral itu sama sekali. Lalu yang kedua, jadi selama ini ada beranggapan bahwa budaya itu monoton. Padahal sangat banyak hal yang bisa kita lakukan, menaikkan anggaran yang bekerja sama dengan afiliasi pemerintah dan lain segala macam. Lalu yang ketiga, lantas bagaimana? Bisakah akulturasi mempertahankan nilai sakralnya daripada budaya itu sendiri? Itu hal yang perlu kita pertanyakan hingga saat ini. Karena kita sebagai penutur bukan hanya sekedar mempertahankan, tapi juga meneruskan
Sama saja Anda tidak menghargai para leluhur terdahulu jika Anda hanya memilih untuk akulturasi lagi dan lagi. Memang tidak mati. Anda tidak mengatakan demikian, tidaklah mati. Mereka hanya hadir sebagai nama budaya itu sendiri, namun kehilangan esensi dan makna yang mereka miliki. Itulah yang harus kita bawahi. Dewan Juri yang terhormat, bahwa memang mereka mengatakan tidak mati, tapi mereka hadir sebagai esensi dan juga negara atau nilai moral negara yang kita miliki. Marilah kita masuk ke dampak panjangnya atau dampak pendek akan kita berikan jika akulturasi itu terjadi. Yang pertama, melemahnya identitas bangsa atau budaya Nusantara. Sebagai negara Nusantara, kita perlu mempertahankan budaya kita sendiri, bukan malah akulturasi hanya karena kita takut ketinggalan globalisasi atau perkembangan teknologi itu sendiri. Lalu yang kedua, silakan. Jadi, tapi aku rasa perkembangan globalisasi itu adalah ancaman bagi kita. Kalau kita nggak akulturasi, kita nggak bakalan bisa dilirik dan lain sebagainya. Artinya di sisi kamu itu mau ketinggalan zaman nggak mau untuk dilirik. Baik, terima kasih atas interupsinya. Saya ucapkan terima kasih dari pembicara kedua, khususnya dari tim proposisi. Berbicara soal globalisasi tentang bukan hanya soal budaya, tapi bagaimana negara Nusantara kita terus beradaptasi dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Itulah poin daripada globalisasi. Perubahan secara struktural maupun kultural, itulah poin utama daripada globalisasi. Bukan hanya sekedar akulturasi. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa dengan akulturasi budaya jauh lebih terjaga, sedangkan itu secara tidak langsung Anda memaksakan keberagaman di tengah perbedaan daripada keunikan. Terima kasih daripada tim proposisi. Lanjut daripada argumentasi saya pada dampak yang kedua, yaitu adalah pariwisata tentunya akan mengalami transformasional identitas. Karena yang seperti kita ketahui, sangat banyak tempat pariwisata di budaya kita atau bahkan di Indonesia saat ini sangat banyak tempat pariwisata. Apabila terjadi proses akulturasi, nah loh, bagaimana kejadiannya nanti pada tempat pariwisata itu sendiri? Akankah mereka harus beradaptasi? Tentu akan mengalami transformasional budaya itu sendiri. Lanjut daripada dampak ketiga, yaitu akan terjadi penolakan secara massal. Dan tadi saya ingin sebenarnya introduksi tentang bagaimana bisa Anda memastikan setiap masyarakat atau bahkan dari Sabang sampai Merauke itu setuju bahwa akulturasi itu terjadi. Dan sedangkan tidak ada resmi sama sekali data bahwa akulturasi memang haruslah kita yakini karena sesuai dengan urgensi pada Indonesia saat ini. Dan bagaimana kalau langkah daripada tim proposisi meyakinkan bahwa seluruh masyarakat memang harus melakukan proses akulturasi. Tidak ada urgensi yang dijelaskan sama sekali, tidak ada kata adaptasi dan segala macam. Dan itu semua hal yang perlu kita pertanyakan. Dan pertama, jika Anda tetap memilih untuk kata lebih menguntungkan, sama saja Anda memang tidak mengatakan kami tidak mematikan komersialisasi, tapi secara tidak langsung di proses akulturasi pasti akan banyak komersialisasi, menjadikan bahan-bahan yang jauh lebih bernilai di nilai pasar ekonomi dan lain segala macam. Itu sama saja kita meleburkan identitas yang kita miliki sebagai Nusantara hingga saat ini. Lalu yang kedua, menghilangkan esensi yang kita miliki dan juga nilai budaya itu sendiri secara murni. Memang Anda mengatakan tetap terjaga dong secara murni turun-temurun, pulang-pulang dan segala macam. Yang kita pertanyakan adalah esensi, keberadaan, eksistensial budaya itu sendiri. Kita tidak mementingkan hal yang lain, tapi kita mementingkan bagaimana budaya kita ke depannya. Harus kita gabungkan, harus kita paksakan di tengah perbedaan, keberagaman dan keunikan budaya yang kita miliki dalam budaya Nusantara. Dan Anda akan percaya bahwa daripada dipertahankan dan Anda mengatakan dilestarikan, ya, nah bagaimana cara Anda melestarikan? Sedangkan lebih dari 700 budaya, dan Anda bayangkan dari data tersebut, dari banyak data empirikal mengatakan bahwa penutur dari 8.000 turun hingga 2.000, dan itu sudah ada datanya secara resmi. Anda tinggal cari sendiri bahwa memang benar di usia kita saat ini tidak sedikit orang yang ingin meneruskan budaya. Dan itu adalah sebuah urgensi kita sebagai Gen Z yang Anda katakan tadi. Kesalahan Anda selanjutnya adalah mengapa Anda hanya fokus kepada budaya babi saja? Ingat disebutkan tadi bahwa lebih dari 17.000 pulau di Indonesia tentu akan memiliki beribu-ribu budaya. Bahkan Indonesia itu negara kedua dengan bahasa terbanyak setelah Papua Nugini. Dan sedangkan secara data empirikalnya ada lebih dari 700 bahasa dan lebih dari 1.000 budaya tadi, dan belum lagi ritual sakral, nilai moralnya bagaimana cara kita mempertahankan dan lain segala macam. Dan sama saja jika kita terus mengatakan bahwa itu hanya mempertahankan, itu sama saja kita menyamakan bahwa kejadian itu menghilangkan norma moral dan juga nilai. Sebelumnya, aku bisa mempresentasikan bagaimana sisi mereka itu sudah sempit dan otomatis itu aja. Tapi juri sadari kalau
kalau pada akhirnya ini masih fraud tuh berarti nggak bawa data dan nggak ada yang bisa meyakinkan juri kalau pada akhirnya ini. Pun kalau ada mereka ada asumtif kalau pada akhirnya mereka melihat apapun pada akhirnya. Tapi aku bisa bilang bagaimana tuh skor saat ini. Sadari saat itu gimana kalau ya kondisi muda satu skor itu udah banyak yang dilupain oleh generasi muda gitu aja. Oleh generasi muda sekarang karena apa Juri? Karena bentuk kalau kita untuk melestarikan budaya itu tersebut itu gak ada yang bisa untuk secara signifikan ke depannya, sehingga budaya itu kita dilontarkan ke depannya dilontarkan nggak ada usaha, nggak ada manfaat dan nggak dilakukan bagi budaya tersebut. Aneh kalau mereka bilang kalau budaya tetap dipertahankan secara murni, tapi budaya itu tetap terjaga. Tapi kalau pada akhirnya dibalik itu bentuk dari budaya sekarang itu udah dinamis Juri. Sadari budaya sekarang itu dinamis, sehingga pada akhirnya budaya yang dinamis tersebut akan berubah seakan-akan ada searah zaman yang akan ke depannya, sehingga bentuk dari budaya sekarang itu dinamis. Toh kalau kita juga udah ada zaman yang perlu digital dan kita udah bilang oleh ini tetap hadir di kita. Tapi kalau respon mereka bilang kalau ya mereka mau mempertahankan budaya dengan nilai moral dan akan tetap bertahan. Ini gak eksklusif karena di sisi kita juga mau untuk bisa mempertahankan. Tapi bedanya kita itu mempertahankan dengan adanya kulturasi karena sehingga ini akan menjadi kalau ke depannya budaya tersebut akan tetap bertahan, tetap ada tanpa harus dilupakan gitu aja. Mereka berbeda. Mereka mau kalau tetap adanya bertahan budaya tersebut, tapi ini secara murni. Ini menjadi kalau ke depannya itu akan tetap ada karena kita bisa lihat di mana perkembangan zaman sudah banyak abadi dan teknologi pun sudah ada. Tapi kalau mereka bilang juga kalau wilayah tertentu ada yang bisa untuk dikomersialisasikan. Tapi pun kalau mereka bilang seperti itu, ya karena itu dong kita mau kalau wilayah yang nggak bisa atau yang terpencil itu kita mau kalau kita kembangkan lagi ada sebagai nilai-nilai kalau ya ada tetap ada itu tetap justru tetap ada, tetap bertahan dan tetap dikomersialisasikan seperti misalnya investor yang tetap bertahan di sisi kita. Sehingga pada akhirnya ini sehingga kita bisa presentasikan kalau ya berwilayah di Indonesia. Tapi bagaimana caranya mereka untuk bisa mempertahankan budaya dalam Indonesia Juri? Mereka nggak ada bentuk kalau bisa memperlihatkan budaya-budaya ini itu dalam Indonesia. Mereka hanya mempresentasikan bagaimana investor kita, bagaimana caranya bisnis kita. Tapi mereka nggak bisa menjawab bagaimana kalian di sisi kita itu bisa di sisi mereka itu bisa mempresentasikan di Indonesia. Tapi kita bisa. Dampaknya apa? Pertama, budaya yang diakulturasikan bakal ada potensi untuk naik lagi popularitasnya dalam Indonesia. Toh karena masyarakat dalam Indonesia pun akan bisa mempopularitaskan budaya-budaya keluar. Sehingga pada akhirnya ini akan terbantu Juri. Jadi kalau pada akhirnya akulturasi tetap bertahan, masyarakat akan ikut andil dan pada akhirnya budaya tersebut akan tetap ada. Silahkan. Baik, bagaimana di sana memastikan bahwa setiap masyarakat itu proaktif dalam mendukung proses akulturasi dan budaya itu sendiri? Ya karena mereka sadar dong bagaimana zaman sekarang itu digital. Sehingga pada akhirnya kalau mereka ingin dan sadar budaya mereka tetap bertahan, ya ini yang kuncinya adalah akulturasi. Sehingga budaya-budaya itu akan dinamis. Tapi yang kedua bagaimana impactnya? Stigma dari budaya tersebut bakal menarik investor-investor luar untuk di luar sana untuk masuk dan menguntungkan Indonesia. Investor sekarang itu mencari bagaimana budaya-budaya yang bisa menguntungkan mereka. Dengan adanya akulturasi ini, mereka akan notice ke Indonesia kalau ya budaya kita bisa menguntungkan pada akhirnya. Tapi kita sehingga ini bisa menguntungkan kedua sisi. Tapi bagaimana sisi kita itu harus penting dan harus diprioritaskan dan harus dilakukan saat ini. Karena kita itu mau kalau ya budaya itu akan diakulturasikan akan menjadi fondasi sebelum menjadi Indonesia yang emas yang digadang-gadang ke depannya. Kalau kita mau ini, bakal ada budaya yang diakulturasikan tetap akan bertahan melalui pencampuran budaya-budaya luar agar budaya tetap ada, nggak punah dan tetap dikenal oleh masyarakat. Tapi aku udah bisa bagaimana konsentrasi kita pertentangan hari ini, yaitu apakah kita untuk memilih budaya yang pada akhirnya bakal punah dan hilang itu aja karena nggak ada usaha, karena mereka ingin karena kedepannya karena budaya yang secara murni, tapi atau budaya yang diakulturasikan itu bakal jadi gerbang kesuksesan untuk negara itu sendiri. Kita bisa lihat notice Juri ada investor, ada bisnis yang akan menguntungkan Indonesia, menguntungkan investor dan sebagainya. Jika pada itu bangga. Mari kita lihat kembali argumentasi yang telah disampaikan oleh tim proposisi. Dewan Juri yang terhormat, tampaknya ada celah dari argumen utama tim proposisi. Mereka mengatakan bahwa akulturasi budaya akan membuat budaya kita menjadi dilirik, dan mereka mengatakan bahwa budaya kita itu sangat monoton. Secara tersirat mereka mengatakan bahwa budaya kita itu membosankan. Mungkin mereka hanya bermain di pulau-pulau yang berukuran sepetak saja. Jelas-jelas ada banyak sekali budaya
Indonesia di luar sana. Dan juga mereka mengatakan urgensi pada yaitu perkembangan zaman. Sedangkan pada perkembangan zaman budaya tidak akan mati, namun berdasarkan data ada satu bangsa daerah yang mati atau punah setiap 2 minggu sekali. Ini adalah data yang kami terima pada saat mempelajari misi-misi sebelumnya. Akulturasi akan menarik, akan ada ketertarikan orang luar dan menutup mata bahwa adanya nilai-nilai yang hancur dan melebur juri. Dewan juri yang terhormat, sesungguhnya tim lawan telah gagal paham terhadap mosi yang telah disampaikan. Mereka mengira bahwa akulturasi budaya merupakan satu-satunya jalan bagi negara untuk mendapatkan keuntungan. Mereka terlalu fokus pada keuntungan Dewan juri yang terhormat. Sedangkan ada kepuasan tersendiri bagi kita jika dapat mempertahankan budaya murni kita. Seperti mereka mengambil contoh suku Baduy. Mereka mengambil contoh tiktoker suku Baduy yang keluar dari kampung halamannya. Secara tidak langsung orang-orang akan tahu tentang suku Baduy sendiri, dan suku Baduy tetap murni sejak zaman dahulu dan tanpa adanya akulturasi, lalu akan menarik wisatawan untuk tahu lebih lanjut, dan ini akan menguntungkan bagi negara juga Dewan juri yang terhormat. Mereka mengatakan akan menggabungkan budaya, tidak akan menghilangkan budaya. Namun hal ini telah dijawab dengan tegas oleh pembicara pertama saya. Tim kami mengatakan bahwa budaya yang terlalu banyak dalam akulturasi akan membuat pergeseran budaya, dan akulturasi tidak akan menunjukkan nilai asli dari suatu budaya, melainkan hanya untuk komersialisasi semata Dewan juri yang terhormat. Dan juga kami mengatakan bahwa tidak adanya keadilan bagi budaya yang tak dominan seperti yang dikatakan oleh pembicara satu saya Dewan juri yang terhormat. Apabila akulturasi budaya terjadi, mereka tetap mengatakan bahwa nilai sakral tetap terjaga. Bagaimana Dewan juri yang terhormat nilai sakral tetap terjaga? Melainkan kita tetap mempertahankan budaya murni itu kita sendiri. Dengan mereka mengatakan bahwa budaya sakral tetap terjaga, sama saja tetap mempertahankan budaya murni kita Dewan juri yang terhormat. Secara tidak langsung mereka mendukung statement position dari kami Dewan juri yang terhormat bahwa kita mempertahankan nilai dari budaya murni kita sendiri Dewan juri yang terhormat. Dan juga mereka mengatakan benefit. Mereka mengatakan bahwa anak muda hanya akan menganggap budaya murni sangat monoton atau membosankan Dewan juri yang terhormat. Justru dengan mempertahankan budaya setidaknya akan ada 4 dari 10 anak muda yang melestarikan budaya murni mereka sendiri. Karena jika bukan kita, siapa lagi Dewan juri yang terhormat? Lalu mereka mengatakan budaya tidak akan mati namun jika budaya tersebut tidak dilestarikan, bagaimana cara budaya tersebut tidak akan mati Dewan juri yang terhormat? Mereka ingin berkembang. Mereka terlalu fokus pada investor. Jika Anda hanya ingin dilirik, investor juga dapat melirik kita jika mempertahankan budaya murni kita sendiri. Mereka mengatakan globalisasi akan membantu. Ya, tentu saja. Juga, tetapi kita memanfaatkan globalisasi untuk mempertahankan budaya murni kita sendiri. Kita dapat memanfaatkan globalisasi seperti internet untuk mempromosikan budaya murni kita sendiri. Silakan. Mobilitas ekonomi itu ada di negara luar. Artinya apa? Kita mau untuk melihat bagaimana pada akhirnya akulturasi budaya itu bisa dilirik oleh negara luar. Kalau secara murni kita hanya budaya satu saja, ya artinya kita tidak akan dilirik Dewan juri, karena pada akhirnya negara luar, negara yang sebagai petunjuk, ya kita tidak akan dilirik karena pada akhirnya mereka itu mau untuk melihat bagaimana akhirnya menarik dilihat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mari saya bacakan kembali. Dewan juri, sesungguhnya tim lawan telah gagal paham terhadap mosi yang telah disampaikan. Mari kita lihat sisi sebaliknya. Jika Indonesia mempertahankan budaya secara murni, maka minat sektor pariwisata juga akan diprediksi meningkat dikarenakan adanya eksklusivitas. Jika budaya terus akulturasi terus menerus, maka akan menghilangkan atau mengalami pergeseran nilai budaya itu sendiri Dewan juri yang terhormat. Dengan mempertahankan eksklusivitas kita sendiri, kita mempunyai ciri khas, dan juga investor di luar mungkin ada beberapa yang menyukai bahwa kita itu memiliki eksklusivitas sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di daerah kita Dewan juri yang terhormat. Pada akhirnya debat ini bukan hanya tentang apakah akulturasi budaya lebih baik atau tentang apakah kita sebagai bangsa yang telah diwariskan begitu banyak budaya atau kita dapat mempertahankan yang telah diwariskan begitu banyak budaya akan melunturkan budaya tersebut, atau kita dapat mempertahankan identitas kita karena akulturasi tanpa filterisasi sama saja dengan membuat negara kita krisis identitas Dewan juri yang terhormat. Mereka juga tidak benar-benar menjawab argumentasi atau interupsi yang kami tanyakan Dewan juri yang terhormat. Kami menanyakan bahwa bagaimana mempertahankan nilai sakral, namun mereka mengatakan hal yang mendukung standing position kami Dewan juri yang terhormat bahwa secara sakral kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang bagaimana tidak keluar malam. Berarti kita telah mempertahankan itu sejak kecil hingga besar. Otomatis kita melestarikan hal tersebut kepada anak-anak kita. Itu sama saja dengan mempertahankan Dewan juri yang terhormat.
Dan saat ini kami telah menang dari segala sisi dan saya bangga menjadi tim oposisi. Satu, pada akhirnya kami sudah memperlihatkan kepada juri yang manakah pada akhirnya menentukan dalam masa kali ini. Budaya proposisi akan digabungkan dan menawarkan hal yang udah sangat masuk akal juri, karena pada akhirnya kita udah ada di akhir. Aku rasa bentuk dari kami udah menjelaskan hal ini itu udah cukup itu, sehingga posisi lawan itu aku akan menjelaskan kenapa mereka kalah. Satu, nilai budaya dari sisi mereka itu nggak pernah dijelasin bagaimana bentuknya, sehingga apa, karakterisasi yang ada di sisi mereka itu nggak pernah mengkarakterisasi bagaimana bentuknya pada akhirnya juri, sehingga aku rasa perdebatan yang mereka hadirkan itu nggak tahu mau arahnya kemana, sehingga aku rasa buang kelas mereka juri. Dua, aku rasa mosi ini adalah mosi impromptu. Pada akhirnya mosi impromptu itu haram hukumnya untuk mengadakan data. Tapi aku rasa kalau posisi menghadirkan data dan ini adalah mosi impromptu, maka kalahkan mereka. Tiga, mereka terlalu utopis karena nggak pernah menjelaskan dunia mereka itu hanya seperti sebagaimana, karena mereka juga nggak pernah bilang kalau di sini mereka sehingga aku rasa kalau mereka itu terlalu asumtif, sehingga aku rasa kalahkan mereka. Hal ini juga nggak pernah dielaborasikan secara baik dan aku rasa mereka hanya mau mempertahankan budaya yang murni dan mengkhawatirkan nilai sakralnya, tapi mereka nggak pernah menjelaskan untuk kontrafaktual yang mereka hadirkan. Tapi aku akan jelasin kenapa kami menang. Satu, akulturasi itu akan membentuk sosial dan budaya itu sendiri juri. Kita mau kalau pada akhirnya budaya itu membentuk silaturahmi, dan akulturasi lah yang membentuk bagaimana pada akhirnya persatuan di Indonesia itu akan berjalan secara baik. Dua, kita mau juga pada akhirnya akulturasi budaya itu akan memopularitaskan budaya tersebut, karena pada akhirnya di era saat ini kita mau kalau budaya sekarang itu dilirik. Kita mau kalau pada akhirnya masyarakat itu mau untuk belajar budaya tersebut, sehingga popularitas di sisi kita itu akan lebih terjamin juri, dan bentuk pelestariannya akan jauh lebih baik pada akhirnya. Tiga, budaya yang di sisi kita budaya yang mengikuti perkembangan dunia. Kita melihat dan melek pada dunia status quo, sehingga pada akhirnya kita mau untuk memperkembangkan budaya Indonesia agar bisa bersaing dengan negara luar. Oke, tapi aku rasa kami juga udah memberikan solusi. Pada akhirnya akan ada pelestarian budaya dan tidak akan pernah dikhawatirkan kalau pada akhirnya bentuk budaya itu akan hilang nilai sakralnya dan lain sebagainya. Sehingga akulturasi itu akan menjadi jalan bagaimana pada akhirnya mereka bisa untuk mempertahankan budaya mereka sendiri. Dengan seluruh rasa dan menangkan tim